Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan mengecek daftar hadir. Jadi bagi yang hadir silakan buka tangannya ya. Dari mana Febia? Dari Masalah Sondo. Wah, silakan. Oke, Ibu akan mulai absen. Putri Sabira, Hadir Bu. Pratidina, hadir Bu. Trinun Hidayah, Hadir Bu. Febia Angelina, Hadir Bu. Rahma Kurniati, Hadir Bu. Anissa Liawati, Hadir Bu. Ryan Robis Alexander. Hadir. Oke, semuanya sudah hadir ya. Ya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai teks prosedur. Itu mau tanya nih anak-anak, apakah sudah ada yang tahu apa itu teks prosedur? Saya Bu. Silakan dimulai. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi mengenai langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Oke, benar sekali. Tepuk tangannya untuk beliau. Oke, selanjutnya aku mau tanya dari anak-anak, apakah ada yang pernah membuat tomat atau mungkin tahu langkah-langkah? Jadi sudah tahu ya cara langkah-langkahnya cara membuat tomat tadi? Iya. Oke, jadi Ibu ada sebuah video, silakan anak-anak untuk melihat dan juga menyimak video yang akan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dian Kartika Narsya Fitri dari 11 Farmasi Industri. Di video kali ini, saya akan membuat teks prosedur cara membuat puding coklat. Tujuan: puding adalah sebuah hidangan penutup yang umumnya dibuat dari bahan-bahan yang direbus, dikukus, atau dipanggang. Di Indonesia terdapat berbagai jenis puding rasa tradisional yang memakai kelapa muda, gula merah, santan, tape ketan hitam, atau campuran daun suji dan daun pandan. Bahan dan alat. Pertama, puding rasa coklat, 100 gram gula pasir, 400 ml air, panci, sendok, dan cetakan agar. Lanjut ke langkah-langkah berikut. Langkah pertama, siapkan panci, sendok, dan 1 bungkus puding. Selanjutnya, tuangkan 1 bungkus puding ke dalam panci, 100 gram gula pasir, dan 400 ml air. Aduk hingga merata. Masak hingga mendidih, jangan lupa diaduk-aduk agar tidak menggumpal. Kemudian, puding yang sudah mendidih, angkat dan tuangkan puding ke dalam cetakan. Tunggu sampai 30 menit. Tahap terakhir yaitu masukkan puding ke dalam lemari pendingin. Setelah itu, puding siap disajikan.
Contoh teks prosedur. Judul. Cara membuat jus mangga. Pernyataan umum. Jus mangga berasal dari buah mangga yang tumbuh di pohon tropis. Jus mangga memiliki sejumlah manfaat yang baik bagi tubuh, diantaranya vitamin C, vitamin A, kalium, zat besi, berbagai karotenoid, dan asam organik yang kuat dalam setiap gelas jus. Alat dan bahan yang harus disiapkan. Alat: sendok, blender, wadah, gelas, dan pisau. Bahan: buah mangga, susu kental manis, es batu, dan air. Langkah-langkah. Langkah pertama, kupas terlebih dahulu buah mangga. Kemudian, potong kecil-kecil buah mangga dan masukkan ke dalam blender. Masukkan es batu, air, dan susu kental manis secukupnya. Nyalakan blender dan tunggu hingga seluruhnya tercampur. Setelah selesai, matikan blender dan tuang jus ke dalam wadah. Jus mangga pun siap dihidangkan. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba. Nah, ini ada video mengenai teks prosedur yang pertama. Silakan dilihat anak-anak. Langkah pertama, siapkan panci, sendok, dan 1 bungkus putih. Selanjutnya, tuangkan 1 bungkus putih ke dalam panci, dan gula pasir, dan 400 ml. Aduk hingga merata. Masak 3 menit, jangan lupa diaduk-aduk agar tidak terlalu. Kemudian, dengan sudah begini, angkatkan kuah ke dalam cetakan. Sampai 20 menit. Itu buat jelly ya? Tahap terakhir, masukkan jika puasa menonton video ini dan siap-siap Itu tadi video contoh dari teks prosedur yang pertama. Ibu punya 1 video lagi, jadi silakan lihat ya. Baik. Terus
Alat dan bahan yang harus dimiliki. Alat, sendok, blender, warna, gelas, dan pisau. Bahan, uang juga, langkah-langkah. Dan susu nyalakan blender. Oke, itu tadi adalah dua video contoh dari tes prosedur. Jadi harap anak-anak sudah ada bayangan ya mengenai tes prosedur ini. Ya, Bu. Kita lanjut ke materinya. Di sini ada sedikit materi mengenai tes prosedur, yakni tujuan pembelajarannya. Peserta didik mampu menentukan tujuan, kata, dan kalimat sebagai ciri isi dari teks prosedur yang dibaca atau didengar dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyusun urutan langkah isi teks prosedur. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memeragakan cara membuat atau melakukan sebuah pekerjaan. Nah, untuk materi kali ini ada 3 materi. Yang pertama mengenai pengertian dari teks prosedur, yang kedua struktur teks prosedur, dan yang ketiga ciri-ciri teks prosedur. Nah, definisi dari teks prosedur mungkin bisa dilihat di layar anak-anak. Jadi teks prosedur ini merupakan teks yang berisi cara membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan sesuatu tujuan yang diinginkan. Nah, teks prosedur ini biasanya juga terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah-langkah sesuatu. Di dalam teks prosedur juga terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang terdapat di tiap tahapan langkah-langkah dengan tujuan membaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks. Jadi teks prosedur ini adalah teks yang berisi cara membuat, yaitu dari berupa langkah-langkah yang tepat secara berurutan untuk membuat sesuatu agar menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Oke, kita lanjut ke struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur ini ada 4. Yang pertama ada judul, tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, serta penutup. Selanjutnya ada ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri teks prosedur ini ada 4. Yang pertama ada menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua menggunakan kata kerja aktif. Yang ketiga menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Dan yang keempat menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu, tempat, dan cara yang akurat. Oke, mungkin langsung saja di sini Ibu ada contoh teks prosedur cara membuat minuman kopi hitam. Di sini Ibu mau tanya, ada nggak anak-anak yang tahu mana bagian dari tujuan teks prosedur tadi? Tujuan teks prosedur tadi terdapat pada kalimat yang mana? Pertama, kopi hitam merupakan dari seterusnya. Oke, benar sekali. Kita bagi Indri lagi. Selanjutnya untuk langkah-langkah, apakah ada yang tahu di bagian yang mana? Di bagian Ada nomornya Ibu.
1 sampai 4. Oke, berkali. Yeay! Oke, jadi itu tadi materi kita mengenai teks prosedur. Selanjutnya ibu ada KPD yang akan dibagikan kepada anak-anak. Jadi ibu harap anak-anak membagi kelompok yang berisi 3 sampai 4 orang dalam satu kelompoknya. Silakan dibagi anak-anak. Baik, Bu. Silakan dibagi anak-anak. Baik, Bu. Silakan dikerjakan ya. Apa ada yang belum mendapatkan KPD? Silakan Ibu. Silakan dikerjakan ya. Ini satu kelompok ya. Ya Ibu. Ini aku video lagi. Apa ada yang belum mendapatkan KPD? Silakan Ibu. Oke. Sudah ya. Oke, silakan dikerjakan KPD-nya. Itu diskusikan kepada bersama anggota kelompok menjawab pertanyaan yang ada di depan. Oke, silakan dikerjakan KPD-nya dan juga diskusikan kepada bersama anggota kelompok untuk menjawab pertanyaan yang ada di atas.
Gimana anak sudah mengerti? Ini untuk asal. Nanti ada soal-soal di halaman belakang. Yang belakang gimana? Ibu ini lagi kami membaca. Silakan dikerjakan ya. Iya, ibu. Caranya yang kurang mengerti jangan lupa untuk bertanya ya.
Kelompok yang mau mempresentasikan hasilnya silakan tunjuk tangan. Oke, di sini sudah ada Meita dari kelompok 3. Silakan Meita maju ke depan. Meita silakan Meita maju ke depan. Baiklah, di sini saya minta akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 3. Yang pertama yaitu jelaskanlah kedua teks dari segi tujuan. Jawabannya, kedua teks tersebut bertujuan untuk menunjukkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang perlu. Tahu. Kita video ke situ. Jelaskan penggunaan kalimat-kalimat perintah, saran, atau larangan pada kedua teks tersebut. Terdapat pada nomor 4, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengarahkan. Lalu nomor 5, gosok dan putar ujung jari secara bergantian. Nomor 6, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Nomor 7, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar. Kemudian diakhiri dengan membilas seluruh bagian tangan dengan air bersih yang mengalir. Lalu keringkan memakai handuk atau tisu. Lalu soalan nomor 3, tentukan jenis teks prosedur ditinjau dari hal yang dibicarakan. Teks prosedur protokol. Oke, tepuk tangan untuk Meita. Jadi jawabannya sudah benar ya anak-anak. Oke, jadi pada pembelajaran kali ini kita membahas mengenai definisi teks prosedur. Jadi teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah secara berurutan untuk menghasilkan suatu hal yang mana suatu hal itu mempunyai tujuan. Mungkin itu saja dari pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di minggu depan yang mana kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Ini itu saja yang bisa disampaikan. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, berdoa selesai. Oke, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Boy. Aku ya. Thank you.